Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bahasa kasus. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Rata Diansyah, dan dua rekan saya yaitu Anggraini Kusumangtingrum dan Rima Ayu Astuti. Apa itu tata bahasa kasus? Bahasa kasus atau case grammar adalah teori linguistik yang menekankan pada pentingnya peran semantik dalam upaya mempertegas hubungan makna dasar dalam sebuah kalimat utama. Tata bahasa kasus merupakan suatu modifikasi dari teori tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus dari tata bahasa tradisional, tetapi memelihara serta mempertahankan suatu pembedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dari tata bahasa generatif dari tarikan 1989. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli bahasa asal Amerika yang bernama Charles J. Fillmore dalam karangannya berjudul The Case for Case tahun 1968 dari Cair 2003. Fillmore mengembangkan gramatika kasus setelah melihat adanya masalah pada gramatika transformasi generatif. Fillmore melihat adanya peran semantik pada nomina dalam hubungannya dengan verba yang tak dapat diterangkan oleh gramatika transformasi generatif. Pada gramatika transformasi generatif, masing-masing kategori yang diberi label frasa hanya mempunyai ikatan logika, bentuk, dan distribusi dengan kategori lain dalam sebuah kalimat. Fillmore dalam Cair 2003 menyatakan bahwa modalitas yang biasa berupa unsur negasi, kala, aspek, dan adverbial, dan proposisi terdiri atas sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dan nomina. Verba di sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Hanya dalam teori ini diberi label khusus. Pada mulanya, Fillmore dalam Yasin 1991 halaman 49 membedakan kasus-kasus atas, pelaku atau agentif, alat atau instrumental, datif atau datif, faktitif atau faktitif, tempat atau lokatif, objektif atau objektif. Kemudian pada tahun 1971, Fillmore mengadakan perubahan pada pembedaan kasus-kasus, yang mulanya dibagi atas 6 kasus setelah dikembangkan menjadi 10 kasus. Dalam daftar baru kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut. L atau agentif, P experience, I instrumen, O objektif, S sumber, TJ tujuan, TP tempat, WK waktu, PNY penyerta, Ben atau benefak. Masing-masing kasus diuraikan seperti berikut ini. 1. Kasus agentif atau A adalah kasus yang secara khusus ditunjukkan bagi makhluk hidup yang bernyawa, yang langsung ataupun dengan nama kasus permukaan yang bersinonim dengan akusatif. Dalam tarikan Fillmore 1968 halaman 25. Contoh, Dinda memangkas bunga mawar. Penjelasan, kata Dinda di sini menunjukkan ia sebagai agentif atau pelaku. 2. Kasus experience atau P adalah kasus yang dialami pelaku 1 berbeda dengan pelaku 2. Walaupun verba yang ada di dalam predikat adalah verba yang sama. Contoh, Rian mendengar suara aneh, sedangkan Wisnu tidak. Penjelasan, Rian yang di sini mengalami kasus experience. 3. Kasus alat atau instrumental. Ialah kasus yang berkekuatan tidak hidup.
atau tidak bernyawa, atau objek yang secara kausal terlibat di dalam tindakan atau keadaan yang diperkenalkan oleh verbal. Contoh, Devi membuka pintu dengan sebuah kunci. Penjelasan, kata kunci di sini mengalami kasus instrumental atau alat. 4. Kasus objektif atau O adalah kasus yang secara semantis paling netral. Kasus dari segala sesuatu yang dapat digambarkan atau diwakili oleh sesuatu nomina yang peranannya di dalam tindakan atau keadaan diperkenalkan oleh interpretasi semantik verba itu sendiri. Menurut pemikiran, konsep tersebut hendaknya terbatas. Pada hal-hal yang dipengaruhi oleh tindakan atau keadaan yang diperkenalkan oleh verba. Contoh, Dimas membunuh tikus. Penjelasan, kata tikus di sini sebagai objek. 5. Kasus sumber atau S. Kasus sumber merupakan sumber atau penyebab terjadinya proses atau kegiatan atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, gempa meruntuhkan gedung-gedung tinggi. Penjelasan, kata gempa di sini sebagai sumber. 6. Kasus tujuan atau TJ. Kasus tujuan lebih diartikan sebagai arah dari suatu kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, Amel mengirim surat kepada Laras. Penjelasan, kata Laras di sini sebagai tujuan atau goal. 7. Kasus lokatif atau L. Kasus lokatif adalah kasus yang memperkenalkan lokasi, tempat atau letak, ataupun orientasi, ruang atau spasi, atau tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Contoh, Salsa berkuliah di UNES. Penjelasan, kata UNES di sini mengalami kasus lokatif atau tempat. Kasus waktu atau WK. Kasus waktu adalah waktu yang terpakai atau diduduki oleh suatu proses, kegiatan, atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Contoh, Sinta datang besok. Penjelasan kata besok di sini sebagai waktu. 9. Kasus penyerta atau PNY adalah frasa benda yang mempunyai hubungan konjungtif dengan frasa benda lain, yang ditandai oleh preposisi dengan, bersama, dan sebagainya. Contoh, Siska bermain boneka dengan Farah. Penjelasan, kata Farah di sini mengalami kasus komitatif atau penyerta. 10. Kasus benefaktif atau BEN. Kasus benefaktif mempunyai ciri hidup kasus yang ditunjukkan bagi makhluk hidup yang bernyawa yang memperoleh keuntungan dari tindakan yang diberikan oleh verba. Contoh, Salma memberikan roti kepada adiknya. Penjelasan, kata adiknya di sini mengalami kasus benefaktif atau penerima. Kesimpulan, tata bahasa kasus lahir sebagai perluasan dari tata bahasa transformasi generatif. Fillmore sebagai pencetus tata bahasa kasus melihat ada masalah pada tata bahasa transformasi generatif, yaitu tata bahasa tersebut tidak dapat menjelaskan adanya peran semantik frasa nomina dalam hubungannya dengan verba. Pada tata bahasa transformasi generatif, masing-masing kategori yang diberi label frasa yang hanya mempunyai hubungan logika, bentuk, dan distribusi dalam kategori lain dalam sebuah kalimat. Namun, tata bahasa kasus, setiap kategori diberi peran semantik yang disebut kasus. Pada tata bahasa kasus, sebuah kalimat terdiri atas dua konstituen, yaitu modalitas dan proposisi. Modalitas mencangkup unsur negasi, kala, aspek, dan adverbia, sedangkan preposisi terdiri atas sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Kasus merupakan hubungan antara verba dengan nomina dalam sebuah kalimat.